Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran hari ini, kelas 4 SD, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan selalu cuci tangan di air yang mengalir ya anak-anak ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita doa bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Radialtu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadap ilmu serta berikan aku pengertian yang baik. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar, anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Yang keenam, dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorong dan tarikan. Yang ketujuh, dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong satu pembelajaran, siswa dapat menyajikan hasil percobaan pembelajaran gerak secara tertulis, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang kedua, bahasa Indonesia. Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Pembelajaran pertama, bahasa Indonesia. Nah, lihat nih anak-anak,
pada pembelajaran hari ini, kamu akan belajar mengenal berbagai mata pencarian penduduk kaitan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Nah, aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata di antara Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Nah, ayo kita cari tahu yuk. Nah, dahulu dan keluarga sedang liburan nih anak-anak. Ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu di Jawa Barat. Akhirnya raja memutuskan tempat wisata Telaga Warna di hutan. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor nih anak-anak. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Nah, kita ceritakan tentang asal mula Telaga Warna ya anak-anak ya. Kita simak bacaan berikut ini. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul anak-anak. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putri dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Apa sih anak-anak? Semua rakyat diundang ke pesta. Bu Rahma akan menjelaskan. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari pakaian berasal dari hayalan pengarang. Tetapi juga pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Yang ketiga, cerita ini yang dikarang berdasarkan fakta. Lihatlah dari berbagai pengalaman. Kau pasti pengalaman diri sendiri maupun raja bersiap menggalungkan kalung itu ke leher putrinya. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Nah, apa ya anak-anak ciri-ciri cerita fiksi? Yuk simak penjelasan dari Bu Rahma ya. Yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga disajikan dalam alur cerita. Yang keempat menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima menggunakan bahasa tidak baku. Nah, di sini anak-anak sudah cukup tahu ya ciri-ciri cerita fiksi. Pembelajaran yang kedua itu apa? Nah, lihat anak-anak. Di sini anak-anak bisa mengamati
Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya nih anak-anak? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenal dengan sebutan gaya. Nah, anak-anak bisa melihat tuh gambar apa? Gambar ayunan nih. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudaranya serta sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Lalu Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, Bu Rama senang banget dulu waktu kecil bermain ayunan serta perosotan ya anak-anak ya. Nah, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak saat ditarik. Ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, di sini anak-anak sudah tahu ya tentang gaya, gerak, dan gaya itu apa, gerak itu apa. Nah, anak-anak bisa kan melakukan percobaan waktu pembelajaran kita di tema 7 tentang gaya dorong meja, gaya tarik menarik meja. Nah, cukup sampai di sini penjelasan tentang mendorong dan menarik meja ya anak-anak ya. Nah, yang pertama soalnya pembelajaran bahasa Indonesia. Tugas tema hari ini dicatat ya anak-anak ya. Yang pertama, siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut tentang Telaga Warna ya. Asal mula Telaga Warna yang pertama Ibu telah bacakan. Yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan. Yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya. Yang keempat,
Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Yang keempat, kemana arah meja saat ditarik? Anak-anak bisa lihat gambar di layar kaca anak-anak ya. Ada Udin sedang mendorong dan sedang menarik. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.